Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang di video ala kadarnya Ana. Yeay. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang selama ini udah nonton video aku dan juga udah mampir di channelnya aku. Nah, semoga video-video aku mengenai KGSP yang ini atau yang ini yang mengenai KGSP itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang mungkin saat ini sedang bimbang atau sedang bingung bagaimana caranya apply beasiswa KGSP, lalu apa yang mesti ditulis di dalam form-formnya itu, lalu apa yang harus dilakukan kalau misalnya mau cari beasiswa. Nah, untuk kedepannya aku akan mencoba untuk bantu teman-teman semua yang mungkin masih mencari informasi mengenai beasiswa di Korea ataupun misalnya belajar bahasa Korea dan semua hal yang berhubungan dengan Korea dan akademiknya. Aku akan coba bantu dengan video-video yang baru. Jadi silahkan tungguin terus ya videonya. Oke, jadi di video kali ini aku akan ngomongin beberapa hal sih sebenarnya. Mungkin teman-teman yang pernah mampir ke Instagram aku ataupun mungkin juga yang pernah ninggalin komentar. Jadi yang pertama, kuliahnya udah selesai atau belum? Kuliahnya di mana? Jadi aku udah lulus kuliahnya, yaitu tepatnya di Februari 2019 dan akhir Februari itu balik ke Indonesia. Kemudian sekarang aku udah bekerja. Waktu itu aku kuliah di mana? Jadi aku kuliah di The Academy of Korean Studies atau disebut juga dengan AKS, atau dalam bahasa Koreanya disebut dengan Hanguk-hak Chung-ang Yongguwon. Hanguk-hak Chung-ang Yongguwon itu nama institusinya, tapi kalau secara lebih spesifik nama sekolahnya adalah Hanguk-hak Daehakwon. Hanguk-hak Daehakwon. Jadi bahasa Inggrisnya itu adalah di Graduate School of Korean Studies gitu. Jadi itu adalah sekolah khusus S2 dan S3 hanya untuk jurusan yang berhubungan dengan Korean Studies. AKS itu tidak ada mahasiswa S1, sekolahnya rada-rada secluded area gitu, letaknya di Songnam, sekolah yang setengahnya orang Korea dan setengahnya orang asing. Untuk orang asing yang kuliah di sana tidak perlu bayar uang kuliah, jadi uang kuliahnya gratis. Kalau orang Korea harus bayar uang kuliahnya. Kalau mungkin teman-teman yang jurusan Korean Studies mau belajar mengenai Korean Studies lebih detail dengan suasana atau lingkungan yang benar-benar khusus untuk Korean Studies, aku rekomen untuk teman-teman coba apply beasiswa ke The Academy of Korean Studies. Nanti aku akan bikin video lebih lanjut mengenai sekolah ini, juga gimana sistem belajar di sana. Nah, sekarang selanjutnya, jadi kemarin ketika kuliah itu apa aja struggle yang dialamin? Banyak hal sih sebenarnya yang terjadi, tapi beberapa hal yang aku rasain mungkin tentu aja semua graduate student, mau dia S2 ataupun S3 pasti akan ngerasain yang namanya stres ketika ngerjain tesis ataupun disertasi. Nah, itu pun aku alami, bahkan pernah juga sampai ngerasa kayak takut ngelihat buku ataupun data penelitian yang harus aku kerjakan udah ada depan mataku, tapi aku nggak mau nyentuh, nggak mau buka. Pas aku buka langsung pusing, langsung ngerasa ketakutan, tapi alhamdulillah bisa teratasi, akhirnya bisa lulus. Walaupun mungkin kadang perasaan kayak takutnya itu tuh masih kebawa gitu sampai sekarang, cuman udah bisa diatasi sih. Untungnya alhamdulillah aku dapat supervisor yang sangat amat baik. Jadi beliau itu supervisor atau tipe dosen yang bener-bener nge-encourage mahasiswanya untuk ayo kamu bisa, ayo kamu pasti bisa gitu, ayo nih kamu harus punya timeline yang jelas nih, ayo kita ikutin timelinenya, kita coba, kita bikin, kamu pasti bisa. Satu hal yang paling aku sangat syukuri karena dosen aku benar-benar seorang dosen yang suportif. Pernah juga waktu itu kalau nggak salah pas aku di bimbingan dengan beliau, masuk ke ruangan beliau itu kayak nggak ada tenaga, pusing, terus aku udah nggak tahu lagi harus diapain itu tesisnya. Ketemu sama dosen, keadaan mukaku kayak pucat gitu, akhirnya beliau ngasih obat pencernaan gitu buat aku. Jadi beliau bilang, oh ya udah minum ini aja nanti, terus kamu istirahat, jangan terlalu diforsir gitu. Nggak semua orang seperti aku tuh bisa dapat privilege istilahnya untuk mendapatkan dosen yang baik. Ada juga dosen yang rada strict, yang rada mungkin tidak sepeduli supervisor aku ini.
sekarang kegiatannya apa? Setelah lulus itu aku balik ke Indonesia. Ada waktu spare time sekitar 6 bulan itu aku recovery. Soalnya aku kan dari TK sampai aku kuliah S2 itu nggak ada sama sekali jeda. Jadi setelah S1 bahkan nggak sempat untuk wisuda, terus langsung lagi S2. Aku ingin punya waktu buat sendiri dulu. Jadi selama 6 bulan aku balik ke rumah. Di bulan September aku kemudian mulai bekerja di salah satu universitas negeri di Bandung untuk jurusan pendidikan bahasa Korea. Nah, mungkin teman-teman yang nonton ini mungkin ada juga mahasiswa aku, atau mungkin nanti berniat untuk belajar di pendidikan bahasa Korea. Nanti kalian akan ketemu dengan aku. Kenapa aku tidak memutuskan untuk tinggal di Korea? Karena seperti mungkin teman-teman pernah lihat di video aku sebelumnya, aku pernah bilang di study plan aku emang sudah merencanakan bahwa aku tidak akan bekerja di Korea. Karena tujuan aku memang kuliah ke Korea adalah ingin belajar supaya nanti balik ke Indonesia bisa menjadi seorang pengajar atau seorang dosen. Jadi aku ngerasa bahwa aku nggak ingin membuang waktu lah, dan udah ada kesempatan juga sih. Akhirnya aku memutuskan untuk yaudah aku akan balik langsung aja ke Indonesia gitu, sesuai dengan study plan yang waktu itu sudah aku tulis. Jadi rencananya tidak keluar dari situ. Di bulan September aku mulai mengajar sampai sekarang, belum sampai 1 tahun ya, atau hampir 1 tahun. Sekarang kegiatan aku berkutat dengan yang namanya bahasa Korea, Korean Studies, dan masih sesuai dengan apa yang udah aku pelajari sampai saat ini. Selama 1 tahun kemarin sebenarnya kenapa aku tidak bikin video lagi, padahal mungkin itu bisa jadi waktu buat yang bagus buat aku untuk ngasih informasi ke teman-teman semuanya. Tapi selama 1 tahun ini itu aku masih mencari ritme gitu loh, dan masih beradaptasi juga dengan kehidupan baru aku sebagai pengajar di lingkungan yang baru. Soalnya aku harus pindah dari kampung halaman aku ke Bandung gitu, dan itu harus butuh penyesuaian lagi, butuh adaptasi lagi, adaptasi dengan lingkungan kerja, adaptasi dengan rekan kerja, adaptasi dengan lingkungan sekitar di tempat aku tinggal. Banyak kegiatan lain juga selain mengajar yang aku kerjakan. Tapi saat ini aku ngerasa kayaknya udah pas untuk kembali lagi bikin video dan berbagi lagi dengan teman-teman. Memang di dalam study plan aku waktu itu aku pernah tulis juga bahwa aku kembali ke Indonesia untuk berbagi ilmu gitu, berbagi ilmu apa yang sudah aku pelajari kepada banyak orang yang ada di Indonesia. Salah satu yang sudah tercapai itu adalah melalui pekerjaan aku sekarang sebagai pengajar di universitas, dan satu lagi adalah melalui YouTube. Jadi kedepannya stay terus ya di video-video aku selanjutnya. Kita akan ngomongin banyak hal mengenai beasiswa dan juga mengenai kuliah di Korea. Mungkin bahasa Korea juga nanti ke depannya. Oke, kalau gitu video untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.